Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita masih diberi kesehatan hingga hari ini di kala masa pandemi ini. Tak lupa sholawat serta salam atas junjungan kita pahlawan revolusi Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa adanya beliau kita tidak dapat merasakan manisnya Islam dan nikmatnya iman. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya selaku kelompok satu untuk menjelaskan tentang materi lembaga leasing syariah. Lembaga leasing syariah ada beberapa subbab yang akan kami bahas di sini. Subbab yang pertama adalah pengertian leasing syariah, yang kedua pihak yang berkepentingan dalam leasing, yang ketiga manfaat leasing, yang keempat asas ijarah, yang kelima rukun dan syarat ijarah, dan yang terakhir mekanisme leasing. Sebelum masuk ke pengertian leasing, saya akan memperkenalkan beberapa personalia kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Hafiz Al-Ghazali dengan NIM 9. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Fadlul Salihul Anam NIM 25. Dan yang terakhir Sultan Abi Fahrezi dengan NIM 31. Masuk ke penjelasan yang pertama, yakni pengertian leasing. Pengertian leasing sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 11-KMK-01-1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, pengertian leasing syariah. Pengertian leasing syariah ini tidak jauh berbeda dengan leasing konvensional. Leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah melalui prinsip syariahnya, karena yang membedakan antara leasing syariah dengan leasing konvensional sendiri adalah akad-akad yang digunakan dalam leasing syariah ini, yang nanti di dalam leasing syariah ini tidak mengangkut dari hukum gharar, maisir, riba, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke penjelasan yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam leasing syariah. Ada 4 pihak yang ikut dalam leasing syariah. Yang pertama adalah lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan atau penyewaan kepada konsumen dalam bentuk barang ataupun modal. Selanjutnya adalah lender. Lender atau kreditor adalah pihak yang memberikan penyediaan dana bagi berkembangnya usaha leasing tersebut. Selanjutnya ada supplier. Supplier di sini berfungsi sebagai pihak-pihak yang menyediakan barang-barang modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau penyewa jasa. Selanjutnya adalah lease. Lease adalah seseorang atau perusahaan yang mendapatkan jasa pembiayaan dari perusahaan leasing atau lessor. Selanjutnya materi mengenai manfaat ijarah akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah manfaat leasing.
Yang pertama adalah mengurangi pengeluaran perusahaan. Leasing merupakan keputusan yang tepat dalam kondisi keuangan terbatas, karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang besar untuk membeli barang modal yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menguntungkan arus kas perusahaan. Mengapa arus kas perusahaan diuntungkan? Karena pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan melakukan pembelian barang modal. Yang ketiga adalah membuat perusahaan dapat mengikuti perubahan teknologi. Leasing dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut, karena perusahaan tidak perlu melakukan investasi bernilai besar, melainkan perusahaan hanya cukup untuk membayar sewa per bulan saja. Perusahaan juga dapat memiliki teknologi terbaru sesuai kondisi saat itu. Lalu yang keempat adalah memberikan persyaratan fleksibel, yaitu jika dibandingkan dengan bank, perusahaan leasing mempunyai persyaratan yang jauh lebih fleksibel dibanding bank. Kemudahan itu terutama dalam persyaratan dokumen lebih ringan, proses lebih cepat, dan hubungan yang lebih mudah. Namun konsekuensinya tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman di bank. Tingginya suku bunga leasing untuk antisipasi dari resiko yang mungkin timbul dari kemudahan fasilitas pembiayaan ke pihak penyewa. Lalu selanjutnya adalah asas ijarah. Ada 12. Yang pertama asas kebebasan, 2 asas kesukarelawan, 3 asas kebolehan, 4 asas manfaat dan penolakan pada mudorot, 5 asas kebajikan, 6 asas larangan untuk tidak merugikan, 7 asas keadilan, 8 asas memperoleh hak atas barang ataupun jasa, 9 asas kebebasan dalam berusaha, 10 asas mengatur atau memberikan petunjuk, 11 asas memiliki iktikat baik dan terlindungi, 12 asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat ijarah yang pertama yaitu pernyataan ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau terikat kontrak terdiri atas pemberi sewa dan penyewa. Yang ketiga, objek kontrak yaitu pembayaran sewa dan manfaat penggunaan aset. Yang keempat, manfaat dari penggunaan aset adalah objek kontrak yang harus dijamin. Yang kelima, sighot ijarah adalah berupa pernyataan dari dua belah pihak yang berkontrak. Kemudian selanjutnya ada mekanisme leasing. Mekanisme leasing yang pertama, pihak lese melakukan negosiasi dengan pihak supplier dan memilih jenis barang modal yang dibutuhkan. Setelah jenis barang ditentukan, dilanjutkan dengan persetujuan atas penawaran harga. Pihak lese bebas memilih supplier yang memberikan penawaran harga yang sesuai dengan kualitas barang. Yang kedua, pihak lese kemudian menghubungi perusahaan leasing atau pihak lesor dan melakukan negosiasi atas pilihan barang modal dari supplier tertentu. Setelah terjadi kesepakatan, pihak lese akan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak lesor. Pihak lesor yang ketiga, pihak lesor melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut, terutama terhadap kemampuan keuangan lese yang terkait dengan kewajiban pembayaran sewa per bulannya. Permohonan akan disetujui apabila kondisi perusahaan dinilai layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini. Dan penolakan akan terjadi apabila lese dinilai belum mampu secara finansial dan operasional menggunakan barang modal tersebut. Apabila pembiayaan ini dinilai layak,
dilakukan kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara pihak lessor dan lese, termasuk besarnya angsuran yang harus dibayar lese tiap bulannya. Kemudian yang keempat, pihak lessor maupun supplier dapat menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank jika ada permohonan dari lese. Apabila mereka ternyata kekurangan dana untuk memenuhi permohonan lese tersebut, lender atau pihak bank akan memberikan fasilitas kredit baik kepada lessor maupun supplier selama memenuhi ketentuan perbankan pada umumnya. Langkah yang kelima, pihak lessor melakukan kontrak pembelian barang modal kepada supplier. Selanjutnya yang keenam, pihak supplier segera mengirimkan barang kepada pihak lese atau penyewa tadi. Terus yang ketujuh, setelah barang diterima pihak lese atau penyewa, kemudian melakukan pemeriksaan atas kelengkapan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya pihak lese menandatangani tanda penerimaan barang dan menyerahkan kembali ke pihak supplier. Yang kedelapan, pihak supplier menyerahkan tanda penerimaan barang yang telah ditandatangani oleh pihak lese kepada lessor. Tanda penerimaan barang itu merupakan salah satu bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan ke pihak lessor. Pihak lessor membayar pembelian barang modal tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Terus yang terakhir, pihak lese membayar biaya leasing secara periodik kepada lessor sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati. Begitu tadi mekanisme leasing. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanya di grup WA ya. Terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.